Mundurnya Joe Biden dari pencalonan Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat mengejutkan semua pihak, mengingat pemilihan akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Lalu seberapa kuat pengganti Biden dalam menghadapi calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, dan adakah perbedaan terutama bagi kepentingan luar negeri Amerika dan terutama Indonesia? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami pengamat dan juga analis politik Universitas Nasional, Slamet Ginting. Selamat sore, Pak Slamet. Selamat sore, Bung Bram. Baik, terima kasih sudah bergabung. Jadi artinya ketika hari ini nama Kamala disebut cukup kuat, sudah di-endorse langsung oleh Biden, peluangnya akan seberapa besar dalam internal konvensi Demokrat itu? Anda melihatnya? Ya, memang konvensi baru akan terjadi bulan depan, jadi pada Agustus ini. Dan ini menarik karena di luar perkiraan bahwa Joe Biden mundur, sehingga dia mengusulkan Kamala Harris menjadi kandidat pertama untuk menggantikannya. Tapi tentu saja Biden tidak bisa memiliki kewenangan atau hak veto karena masih harus dilakukan konvensi di Partai Demokrat. Dan ini menarik perhatian bahwa ada sejumlah orang, terutama para gubernur yang menjadi kandidat kuat juga selain Kamala Harris, seperti misalnya gubernur California, juga kemudian gubernur di Michigan. Itu calon kuat yang bisa menjadi kandidat selain Kamala Harris. Baik. Nah, ini yang menarik juga adalah baru pertama kali terjadi dalam sejarah Amerika seorang petahana mundur, dan apabila juga Kamala Harris juga akan menjadi calon kuat pengganti Joe Biden, maka ini juga ada persoalan, ada dua problem. Pertama, soal gender, karena belum pernah terjadi presiden Amerika berasal dari perempuan. Juga baru pertama kali juga kalau ini terjadi persoalan rasis dalam pengertian minoritas yang ada dalam diri Kamala Harris. Baik. Ayahnya orang Jamaika dan juga ibunya orang India. Tentu ini juga menjadi problem tersendiri. Nah, apakah Amerika akan berani melakukan terobosan-terobosan? Kita tahu Hillary Clinton waktu itu di atas kertas akan mengungguli Donald Trump, ternyata di ujungnya adalah kalah. Dan ini juga antara lain penyebabnya adalah rakyat Amerika belum siap dipimpin oleh perempuan. Begitu, Bung Bram. Oke, menarik. Jadi itu akan menjadi pertimbangan Demokrat tentunya ya dalam memutuskan apakah Kamala akan siap bertarung atau tidak. Tapi secara sosok kita bicara dari eksternal Demokrat begitu. Ini seberapa kuat kemudian menjadi simbol pengganti Biden jika kemudian Kamala bertarung dengan Trump, atau tiga nama gubernur yang masuk dalam bursa di konvensi internal Demokrat itu malah lebih kuat untuk bisa menyaingi Trump begitu, Pak Slamet? Ya, tentu kalau seperti melihat atau mendengar pernyataan Donald Trump, akan lebih mudah sekali mengalahkan calon pengganti Joe Biden. Karena petahana tentu memiliki keistimewaan dan itu menjadi favorit untuk dipilih. Kendati dalam debat Pilpres kemarin, Biden itu kemudian kalah tipis sehingga elektabilitas Donald Trump melambung dari 44 berbanding 42. Belum lagi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump ini juga justru semakin menguatkan Donald Trump, sehingga misalnya Mike Johnson, ketua DPR Amerika, dan juga Barack Obama sudah mengindikasikan tidak lagi bisa Biden diharapkan untuk bisa bertarung dengan Donald Trump. Sehingga kalau saja Biden tetap bersikeras untuk menjadi calon dari Partai Demokrat, diperkirakan Biden akan kalah telak. Nah, dengan munculnya Kamala Harris dan juga sejumlah gubernur yang akan maju dalam konvensi Partai Demokrat nanti, ini juga menandakan bahwa tidak mudah bagi Demokrat karena
tinggal waktunya tinggal 3 bulan lagi pelaksanaan pemilu, sehingga harus ada persiapan dari ulang, misalnya bagaimana menata kampanye politik, iklan politik, pemasaran politik, dan itu berat sekali bagi Demokrat dalam Pilpres kali ini. Dan dalam situasi seperti ini, kita tunggu apakah ada kejutan-kejutan lain dalam 3 bulan terakhir Baik. ini, karena politik itu begitu dinamis ya. Oke, Pak Slamet. Jadi artinya kejutan ini pada nama presidennya atau kemudian siapa yang akan mendampingi jika memang Kamala yang akan diajukan oleh Demokrat? Kemungkinan memang Kamala paling kuat tentunya ya untuk menjadi kandidat capres dari Partai Demokrat, dan tinggal kemudian apakah gubernur-gubernurnya itu juga akan dipilih oleh Kamala Harris kalau memang dia akhirnya memenangkan konvensi. Dan memang yang diperkirakan publik dunia adalah mengapa Amerika, dua calon kuatnya, Donald Trump dan juga Biden ini usianya sudah uzur, dan ini membahayakan kelangsungan politik Amerika di tengah persaingan global. Ada Rusia yang sedang menduduki Ukraina, kemudian Cina yang mengancam Taiwan. Tentu ini juga menjadi persoalan yang menjadi catatan dalam hubungan internasional. Oke, apakah kemudian jikalau nanti Kamala yang maju, ini akan juga bisa menjanjikan adanya perubahan atau perbedaan politik luar negeri Amerika, terutama pada konflik Timur Tengah, Israel-Palestina, mengingat hari ini salah satu kritik pada pemerintahan Biden adalah dianggapnya terlalu memihak dan terlalu membela Israel di panggung internasional, begitu Pak? Ya betul, publik Amerika sebagian justru mengutuk kebijakan Biden dan menudingnya juga sebagai penjahat perang, ketika Mahkamah Internasional juga sudah menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina, terutama di Gaza dan di tepi barat itu ilegal. Dan di tengah dunia mengutuk Israel, justru Biden tetap menyokong kemudian persenjataan ke Israel. Begitu juga dalam konflik di Ukraina, Biden juga dianggap sebagai orang yang memperpanjang perang di Ukraina. Nah, ini juga kemungkinan tetap tidak akan berubah kalau Kamala Harris berkuasa, karena barangkali ini adalah kebijakan dari Partai Demokrat untuk situasi konflik atau persoalan di Palestina dan juga di Ukraina. Tapi persoalan di Palestina kan bukan lagi sebuah konflik, tapi sudah merupakan genosida. Dan dunia juga mengutuk Amerika karena sikapnya yang tidak tegas terhadap Israel. Baik. Dan Kamala juga kemungkinan juga sikapnya hampir sama dengan Biden, karena itulah peluang Donald Trump itu juga menjadi menarik, menjadi lebih kuat dalam Pilpres kali ini. Bahkan kemungkinan ada perkiraan bahwa konflik di Ukraina akan selesai dalam sehari setelah Trump itu berkuasa, karena punya hubungan yang menarik antara Donald Trump dengan Vladimir Putin, pemimpin tertinggi Rusia. Begitu. Oke, tapi kalau boleh saya sedikit tarik mundur, saya mengingat bahwa ketika Trump menjadi presiden, Amerika dan Trump adalah yang pertama juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, begitu, memindahkan dari Tel Aviv. Ini kan artinya ada langkah lebih ekstrim yang dilakukan bicara soal keberpihakan terhadap Israel, begitu Pak. Apakah ini artinya siapapun yang akan terpilih juga tidak akan merubah, utamanya di konflik Timur Tengah, begitu? Ya, ini memang terkait dengan kepentingan Amerika dalam hal ini di Timur Tengah. Tapi persoalan di Timur Tengah kan sekarang juga sudah berkembang di luar perkiraan, ketika misalnya milisi Houthi Yaman, kemudian Hizbullah juga di Lebanon, serta Hamas sampai sekarang masih menyerang Israel dalam pengertian membalas dendam atas perilaku Israel di Palestina. Ini juga tentunya bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat dalam perang di Timur Tengah.
Karena itu seharusnya Amerika, siapapun yang memimpin kali ini, seruan dari Mahkamah Internasional itu sangat keras sekali, mestinya itu dipahami bahwa Amerika harusnya betul-betul sebagai kampiun demokrasi dan terutama Demokrat yang sering melemparkan isu-isu HAM, seharusnya mereka tahu bahwa persoalan di Palestina ini adalah persoalan kemanusiaan, bukan semata-mata persoalan perang. Baik. Disinilah kemudian peran Demokrat itu dipertanyakan gitu. Oke, ini yang menarik. Terakhir kalau begitu, Pak Slamet. Jadi artinya dengan siapapun yang terpilih, baik Trump ataupun siapapun calon dari Demokrat nanti, mana yang lebih menguntungkan di Indonesia dengan pemerintahan yang baru, dengan concern HAM, kebebasan berekspresi, dan juga demokrasi begitu? Nah, tentu kita ingin tahu juga bagaimana kampanye atau program-program presiden, calon presiden dari Demokrat maupun Republik untuk pemilu November nanti. Kita akan lihat dulu bagaimana rencananya, bagaimana juga mereka menghadapi konflik di Indo-Pasifik yang kemudian juga di situ ada posisi Indonesia di tengah-tengah, Amerika ada di Australia, kemudian juga kalau konflik di Taiwan itu terjadi, nah itu juga tentu akan menarik posisi Indonesia dan ini juga sangat tidak menguntungkan. Karena itu bisa dipahami kalau saat ini Indonesia sedang memperkuat alat utama sistem senjatanya, terutama angkatan udara dengan pesawat-pesawat tempur, karena itu juga untuk mengantisipasi kemungkinan perang yang terjadi di wilayah Asia Pasifik. Jadi kita masih menantikan bagaimana Donald Trump atau siapapun yang terpilih dari Demokrat, bagaimana menghadapi situasi di Asia Pasifik dan juga bagaimana hubungan dengan Indonesia. Karena Indonesia sebagai negara non-blok dengan politik luar negerinya bebas aktif, kita tidak harus berpihak pada Amerika, kita tidak harus berpihak pada Blok Timur dan lain-lain, tapi jika menguntungkan Indonesia, mengapa tidak untuk bekerja sama? Jadi kita harus lihat dulu bagaimana politik luar negeri dari Presiden Amerika mendatang, begitu. Oke, posisi wait and see begitu ya, dan kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Pak Slamet Ginting, pengamat dan juga analis politik Universitas Nasional, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak. Selamat sore, terima kasih Bung Bram. Terima kasih.